Akhir-akhir ini mainan lato-lato banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Mainan yang kini jadi favorit anak-anak tersebut cukup sederhana, berupa dua bola yang dihubungkan dengan sebuah tali dan ring membentuk pendulum yang digerakkan dengan bantuan jari yang dimasukkan ke dalam cincin tersebut. Gerakan jari pemain lato-lato nantinya akan membentuk momentum yang membenturkan dua bola tersebut. Namun lato-lato tidak sepenuhnya merupakan mainan baru. Bahkan mainan ini sudah cukup lama eksis di tengah masyarakat melalui berbagai generasi. Berkat bantuan media sosial, mainan ini kembali muncul dan cepat menyebar sebagai hiburan anak-anak masa kini. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Muhammad Jalal mengatakan, lato-lato telah lama ada di lingkungan sosial. Bahkan sudah ada sejak dirinya masih kecil. Sebelum saat ini, lato-lato populer di zaman 1970-an. Lato-lato memiliki banyak nama di berbagai daerah di Indonesia. Selain lato-lato, mainan ini juga dikenal diantaranya sebagai etek-etek, otek-otek, atau nok-nok, tergantung di daerah mana mainan ini dimainkan. Menurut Jalal, lato-lato berasal dari benua Amerika atau Eropa sehingga tidak sepenuhnya merupakan permainan asli Indonesia, karena tidak lahir dari daerah manapun di Indonesia. Argumen ini diperkuat dengan bahan yang dipakai untuk membuat lato-lato, yang berupa bahan sintetis atau artifisial seperti plastik. Sama seperti di Indonesia, lato-lato juga populer di luar negeri pada era 70-an. Di Amerika dan Inggris, lato-lato dikenal sebagai clackers, click-clack, carebangers, knockers, atau bonkers. Alasan penamaan yang sama yakni dari suara yang dihasilkan dari bola yang saling berbenturan. Di Belanda, lato-lato juga dikenal sebagai klik-klak. Sedangkan di Argentina, permainan ini disebut sebagai boleadoras atau cukup disebut sebagai bolas. Jalal melanjutkan, dengan kembalinya lato-lato di tengah masyarakat dewasa termasuk generasinya juga ikut antusias memainkannya. Faktor nostalgia memainkan lato-lato semasa kecil menjadi alasan orang dewasa dapat tertarik kembali bermain lato-lato sehingga mainan ini digemari oleh segala lapisan masyarakat. Menurut Jalal, keberadaan lato-lato dapat membawa dampak positif bagi anak-anak. Utamanya, lato-lato dapat melatih gerak motorik pada anak melalui gerakan tangan saat memainkan lato-lato. Selain itu, viralnya permainan lato-lato dapat menyatukan anak-anak untuk bermain bersama sehingga dapat membantu anak bersosialisasi dan membangun komunitas sosial di tengah gencarnya smartphone. Jalal berharap permainan-permainan tradisional lain dapat bernasib sama dan kembali viral seperti lato-lato, utamanya yang juga mengandung unsur edukatif. Sama seperti dalam kasus lato-lato, media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan permainan tradisional lain sehingga anak-anak kembali aktif bermain di luar rumah bersama teman-teman mereka. Dewi Savitri, Yuan Edo, Bojonegoro.